Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang B2B e-commerce, manajemen rantai pasokan, dan perdagangan kolaboratif. Saya sendiri Sukandi. Dan saya Fahmi Ardiansyah. Langsung ke pembahasannya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan manajemen rantai pasokan? Jadi, manajemen rantai pasokan itu sebuah proses di mana saat barang masih berupa bahan mentah, kemudian diubah lagi menjadi proses setengah jadi, dan diproses lagi menjadi produk akhir atau produk yang sudah jadi. Selanjutnya, rantai pasokan juga mengacu pada aliran bahan, informasi pembiayaan, dan layanan dari pemasok bahan baku melalui pabrik dan gudang ke pelanggan akhir atau konsumen. Di sini ada 3 jenis aliran dalam rantai pasokan. Yang pertama itu materi. Materinya itu bahan baku. Yang kedua itu informasi atau sekumpulan data dan fakta. Dan yang ketiga itu keuangannya. Di sini dalam beberapa rantai pasokan ada lebih sedikit jenis aliran. Misalnya dalam industri jasa, mungkin tidak ada aliran materialnya secara fisik. Sebagai contoh, industri jasa itu industri travel. Mereka hanya memasok informasi ke hotel, transportasi, dan lainnya. Maka dalam industri jasa tersebut tidak ada aliran material secara fisik. Oke, selanjutnya itu ada masalah yang ditemukan sepanjang rantai pasokan tersebut. Nah, masalah di sepanjang supply chain management ini itu berasal dari dua sumber. Yang pertama dari ketidakpastian, dan yang kedua dari kebutuhan untuk mengkoordinasi beberapa kegiatan dan unit internal di mitra bisnis tersebut. Nah, sumber ketidakpastian itu adalah perkiraan permintaan yang mungkin dipengaruhi oleh persaingan dagang, harga, terus juga ada kondisi cuaca juga kadang-kadang mempengaruhi, dan perkembangan teknologi itu juga mempengaruhi, dan yang ketidakpastian lain dalam waktu pengiriman, masalah kualitas bahan dan suku cadang dapat menyebabkan keterlambatan produksi dan juga waktu pengiriman dan masalah suku cadang lainnya. Nah, jadi solusi untuk masalah-masalah tadi, itu salah satu solusi yang paling awal itu membangun integrasi vertikal di mana perusahaan itu memiliki anak usaha atau unit usaha yang terlibat langsung dalam setiap langkah dalam supply chain tersebut. Nah, terus yang kedua, membangun inventaris sebagai asuransi terhadap ketidakpastian rantai pasokan, seperti menyetok barang di gudang mereka gitu. Terus yang ketiga, solusi yang terbaru adalah peningkatan penggunaan sistem informasi antar perusahaan atau organisasi untuk berbagi informasi antar mitra rantai pasokan dengan lebih akurat dan efektif. Nah, yang keempat itu, sistem ini mencakup MPR, ERP, dan sistem supply chain management. Dan baru-baru ini beberapa bentuk e-commerce B2B berbasis internet. Selanjutnya yaitu B2B e-commerce dan manajemen rantai pasokan. Yang pertama, jumlah total perdagangan B2B di Amerika Serikat pada tahun 2013 adalah sekitar 12,9 triliun dolar. Pada tahun tersebut, e-commerce B2B menyumbang sekitar 4,7 triliun dolar atau setara dengan 36% dari jumlah itu. Dan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan 2 kali lipat, yaitu menjadi 6,6 triliun dolar di Amerika Serikat. Selanjutnya, proses melakukan perdagangan di antara perusahaan bisnis itu rumit. Maksud dari rumit tersebut adalah dalam melakukan perdagangan membutuhkan intervensi manusia yang signifikan dan karenanya menghabiskan sumber daya yang signifikan pula. Beberapa perusahaan memperkirakan bahwa setiap pesanan pembelian harganya setidaknya $100 dalam biaya administrasi dan bisa dialokasikan ke sektor yang lebih produktif. Selanjutnya, di seluruh ekonomi, khususnya di Amerika Serikat, ini menambahkan hingga triliunan dolar setiap tahun yang dihabiskan untuk proses pengadaan yang berpotensi otomatis. Dan yang terakhir, jika hanya sebagian dari perdagangan antara perusahaan yang otomatis, maka triliunan dolar mungkin akan dirilis untuk penggunaan yang lebih produktif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa harga $100 itu hanya untuk biaya administrasi.
Nah, ada evolusi B2B e-commerce. Perdagangan B2B itu telah berkembang selama kurang lebih 35 tahun melalui beberapa tahapan yang didorong oleh teknologi. Nah, tahapan-tahapan tersebut itu meliputi sistem entry pesanan otomatis, electronic data interchange atau ID, kemudian dilanjut dengan etalase digital, dilanjut lagi dengan net marketplace dan jaringan industri swasta, dan yang terbaru itu ada jaringan sosial. Di sini ada semacam timeline evolusi penggunaan teknologi platform di B2B commerce ini. Dari mulai awal tahun 1970-an itu automated order entry system itu muncul, kemudian disusul oleh EDI pada akhir tahun 80-an, dan kemudian pada pertengahan 90-an muncul teknologi baru bernama digital storefront atau etalase digital. Nah, ketiga teknologi ini bisa dibilang sudah usang, sudah jarang digunakan. Kemudian pada awal tahun 2000-an itu muncul teknologi baru namanya net marketplace dan private industrial network. Dan yang terbaru pada tahun 2010-an itu muncul teknologi yang bernama social network yang digunakan sampai sekarang. Di sini ada tabel pertumbuhan B2B e-commerce tahun 2006 sampai 2017. Bisa dilihat tahun 2006 sampai 2008 itu cenderung meningkat. Kemudian di tahun 2009 turun kembali karena tahun 2008 itu ada resesi ekonomi ya di Amerika. Kemudian, nah dari tahun 2009 sampai 2017 itu cenderung meningkat volume perdagangannya, dan bisa dilihat lagi di EDI itu meningkat drastis gitu dari tahun 2009 sampai 2017. Selanjutnya itu potensi manfaat B2B e-commerce. Ada 10 potensi. Yang pertama, biaya administrasi lebih rendah. Selanjutnya, biaya pencarian yang lebih rendah untuk pembeli. Yang ketiga, mengurangi biaya persediaan. Yang keempat, biaya transaksi lebih rendah. Yang kelima, peningkatan fleksibilitas produksi atau kemampuan dalam memproduksi barang. Yang keenam yaitu peningkatan kualitas produk dengan meningkatkan kerjasama di antara pembeli dan penjual. Yang ketujuh, pengurangan waktu siklus produknya. Yang kedelapan, peningkatan peluang untuk berkolaborasi dengan pemasok dan distributor. Jadi, di sini itu antara pemasok, distributor maupun perusahaan saling berkolaborasi. Yang selanjutnya itu pembuatan transparansi harga yang lebih besar. Maksud dari transparansi itu keterbukaan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan visibilitas dan berbagi informasi real time di antara semua peserta dalam jaringan rantai pasokan. Oke, selanjutnya di sini ada tabel di mana proses pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Proses yang pertama yaitu pencarian produk apa yang akan dibeli. Selanjutnya dikualifikasikan. Setelah dikualifikasikan, adanya negosiasi tentang harga dan lainnya. Setelah itu muncul purchase order atau pemesanan. Setelah sudah dilakukannya purchase order, maka akan dilakukannya pembayaran. Setelah pembayaran, barang akan di-packing dan akan dikirimkan kepada pelanggan atau pembeli. Dan setelah itu, proses terakhir, jika barang sudah ada di tangan pembeli, maka perusahaan akan menerima pembayaran yang sudah dilaksanakan. Nah, kita beralih ke jenis pengadaan barang. Dua perbedaan penting untuk memahami bagaimana e-commerce B2B dapat meningkatkan proses pengadaan. Pertama, perusahaan melakukan pembelian dua jenis barang dari pemasok. Bisa barang langsung atau barang jadi, bisa barang tidak langsung atau raw material. Yang kedua, perusahaan menggunakan dua metode berbeda untuk membeli barang. Bisa menggunakan pembelian kontrak atau pembelian spot. Pembelian kontrak itu pembelian berjangka, misal pembelian selama 6 bulan mereka akan tetap berlanggan.
Kalau pembelian spot itu hanya 1 kali transaksi gitu. Oke, selanjutnya itu tren dalam SCM dan perdagangan kolaboratif. Produksi tepat waktu dan ramping. Maksud dari produksi tepat waktu yaitu jika ada pembeli yang membeli hari ini, maka perusahaan akan memproduksi hari ini pula. Selanjutnya, penyederhanaan rantai pasokan. Bekerja sama dengan sekelompok kecil perusahaan pemasok strategis. Yang ketiga, rantai black swan atau peristiwa langka yang berdampak besar dan sulit diprediksi. Contoh yang paling relevan saat ini yaitu adanya virus corona. Karena mengganggu supply chain management. Maka dari itu, dengan kondisi saat ini, perusahaan harus bisa beradaptasi. Yang keempat, yaitu rantai pasokan yang bertanggung jawab. Maksudnya, yaitu menyangkut kerjasama dengan pemasok untuk memastikan bahwa mereka memiliki strategi CSR dan untuk menciptakan peningkatan berkelanjutan dalam kinerja CSR pemasok. Di sini contohnya kayak standar tenaga kerja, kayak hak buruh, dan lain sebagainya. Yang kelima, rantai pasokan berkelanjutan. Masalah bisnis yang mempengaruhi rantai pasokan atau jaringan logistik, perusahaan atau organisasi dalam biaya lingkungan, risiko, dan limbah. Di sini ada kata ramping, rata-rata, dan hijau. Hijau di sini diartikan bahwa ada kebutuhan yang semakin meningkat untuk mengintegrasikan pilihan-pilihan yang berwawasan lingkungan ke dalam manajemen rantai pasokan. Yang keenam, yaitu sistem manajemen rantai pasokan. Ada B2B seluler, secara kontinu menautkan sistem informasi mitra. Selanjutnya, perdagangan kolaboratif. Menggunakan teknologi digital untuk secara kolaboratif merancang, mengembangkan, membangun, dan mengelola produk di seluruh siklus hidupnya. Dan yang terakhir, jejaring sosial dan B2B. Contohnya perusahaan sosial diperluas. Selanjutnya di sini ada jenis utama perdagangan B2B berbasis internet. Ada 2 jenis umum. Yang pertama itu net marketplace. Tujuannya itu menyatukan ribuan penjual dan pembeli yang berpotensi menjadi satu pasar digital yang dioperasikan melalui internet. Sedangkan tujuan dari Private Industrial Networks atau PIN yaitu menyatukan sejumlah kecil perusahaan mitra bisnis strategi yang bekerja sama untuk mengembangkan rantai pasokan yang sangat efisien. Perbedaan antara net market dengan pins di sini sangat kelihatan ya, karena di dalam net market itu tujuannya menyatukan ribuan, sedangkan kalau pin itu menyatukan sejumlah kecil. Oke, kita bahas tentang net marketplace. Salah satu tujuan yang paling menarik dari B2B e-commerce adalah bahwa pasar elektronik di internet itu akan membawa ribuan pemasok yang terpecah-pecah berhubungan dengan ratusan pembeli yang mengincar barang-barang industri. Nah, dalam mengejar tujuan ini, ternyata lebih dari 1.500 marketplace itu muncul pada hari-hari awal e-commerce, yaitu pada awal tahun 2000-an. Nah, ternyata itu banyak yang gagal, dan sekitar 200 marketplace doang yang masih bertahan sampai saat ini. Nah, di sini ada semacam tabel tipe dari net marketplace. Jadi, marketplace juga mempunyai beberapa tipe. Yang pertama ada horizontal market dan vertical market. Kalau horizontal market itu adalah pasar yang dipergunakan secara homogen. Maksudnya itu hanya ada satu tipe barang itu saja dalam marketplace tersebut. Sedangkan kalau vertikal itu punya heterogen, barang-barangnya itu beberapa jenis gitu. Dan terus juga ada indirect input dan direct input, beserta contoh-contohnya itu ada Gringer.com, Staples.com, dan lain-lain. Selanjutnya itu Private Industrial Networks atau PINs. Analisa industri memperkirakan bahwa pada tahun 2012, lebih dari 50% pengeluaran B2B oleh perusahaan besar adalah untuk mengembangkan Private Industrial Networks atau PIN itu sendiri. PIN dapat dianggap
sebagai dasar dari perusahaan yang diperluas. Maksud dari perusahaan yang diperluas itu memungkinkan perusahaan untuk memperluaskan batas-batas mereka dan proses bisnis mereka untuk memasukkan rantai pasokan yang dan mitra bisnis logistik tersebut. Dan yang terakhir, PIN adalah jaringan yang mendukung web untuk koordinasi proses bisnis transorganisasi atau kadang-kadang juga disebut sebagai perdagangan kolaboratif. Nah, selanjutnya ada karakteristik PIN. Tujuan khusus dari PIN itu diantaranya adalah satu, mengembangkan proses pembelian dan penjualan yang efisien. Terus yang kedua, mengembangkan perencanaan sumber daya di seluruh industrinya. Yang ketiga, meningkatkan visibilitas rantai pasokan. Yang keempat, mencapai hubungan pembeli dan penjual yang lebih dekat. Terus yang kelima, beroperasi pada skala global. Nomor 6, mengurangi resiko industri dengan mencegah ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Dan yang ketujuh, mengkoordinasikan pemasaran dan desain produk. Fase terakhir yaitu hambatan dari implementasi. Ada 5 hambatan. Yang pertama, sejumlah hambatan untuk keberhasilan implementasi perdagangan kolaboratif. Perusahaan yang berpartisipasi diwajibkan untuk berbagi data sensitif dengan mitra bisnis mereka. Jadi, mereka harus bersifat terbuka kepada mitra bisnisnya. Yang ketiga, yaitu membutuhkan investasi waktu dan uang yang signifikan. Yang keempat, membutuhkan perubahan dalam pola pikir dan perilaku karyawan. Mereka harus mengalihkan kesetiaan mereka dari perusahaan ke perusahaan transorganisasi yang lebih luas dan menyadari bahwa nasib mereka terkait dengan nasib pemasok dan distributor mereka. Yang terakhir yaitu semua perusahaan kehilangan sebagian dari independensi mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.